Satu pertanyaan yang ingin saya angkat dalam video ini adalah pertanyaan tentang bahu. Bang, bahu saya nyeri kalau diangkat tangan saya. Bang, bahu saya turun. Bang, bahu saya nggak luwes. Bang, tangan saya nggak bisa bergerak. Bang, gerakannya nggak bagus. Bang, gerakannya kaku. Oke, nah dari pertanyaan ini saya ingin angkat di video ini. Oke, selain solusinya adalah gerakan-gerakan atau latihan aproksimasi. Kalau bagi teman-teman stroker yang sudah melihat video saya yang berjudul aproksimasi, bisa dilakukan. Semoga bermanfaat dan semoga sekarang sudah mulai ada hasilnya ya. Bagi yang belum, nanti di akhir dari video ini ada link aproksimasi yang bisa kalian lihat. Jadi jangan di skip videonya. Oke, ditonton sampai akhir, poin per poinnya yang penting apa, diperhatikan poin pentingnya apa dalam melakukan gerak, ya kan. Kemudian kita lihat linknya di akhir tentang aproksimasi. Oke, nah kali ini saya ingin membahas bagaimana sih gerak ini, bahu ini bisa mempengaruhi gerak-gerak sendi di di bawahnya seperti sendi siku, pergelangan tangan dan jari. Oke, kalau kita perhatikan ya, kalau misalnya kita menggerakkan tangan ke atas kan otomatis dimulai dari bahu dulu. Ya, bahunya pertama range of motion-nya harus full. Ini range of motion full. Nah, kadang kalau misalnya ada nyeri, bagaimana range of motion mau full? Segini aja udah nyeri bang, aduh sakit, mau ditambah ke atas tambah sakit kan gitu ya. Itu dikarenakan apa? Nyeri, kemudian bahu yang turun itu dikarenakan sendi yang ditopang oleh otot-otot bahu, otot-ototnya itu lemah, otot-otot ligamen bahunya itu lemah, sehingga tadi bisa menyebabkan gesekan pada tulang atau terjepitnya ligamen ataupun stretch daripada otot dan ligamen itu menyebabkan nyeri gitu. Nah, solusinya adalah bagaimana kita melakukan latihan-latihan gerakan bahu sehingga otot bahunya akan kuat kan gitu ya. Nah, kali ini yuk kita kupas dan saya ingin memberikan sedikit ilmu saya, sedikit juga pengalaman saya daripada melatih bahu kita. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama saya Bara di channel Therapeutic Home Care, channel yang akan selalu membahas tentang kesehatan dan yang tak kalah pentingnya lagi, selalu mencari solusi bagaimana caranya mengatasi segala macam problematik ataupun masalah fisik Anda. Oke, sebelum kita masuk ke gerakan, saya ingin memberikan satu reminder bahwa sendi bahu itu adalah sendi pelana. Sendi pelana itu berarti gerakannya bisa kemana-mana. Ya, kalau kita perhatikan dari lengan kita ya, ini lengan gitu ya, lengan kita lihat ya. Yang menempel pada tubuh kita itu adalah sendi bahu, sedangkan sendi siku tidak menempel. Oke. Pada tubuh kita kan gitu ya. Makanya Allah itu maha sempurna, dia memberikan sendi bahu ini menempel sehingga gerakannya itu bisa kemana-mana. Makanya sendinya sendi pelana, bisa ke samping, bisa ke atas ya, bisa ke bawah, bisa berputar dan lain-lain.
Oke, so untuk gerakan-gerakan bahu, yaitu gerakan-gerakan seluruhnya harus kita bisa. Oke, gerakan ke belakang, gerakan ke depan, ke atas, ke bawah, kemudian berputar, kemudian miring, diagonal, dan lain-lain, semuanya juga harus bisa. Oke, sehingga nanti gerakannya untuk sikunya, kemudian pergelangan tangan akan lebih bagus. Kan gitu ya, ya bisa meraih benda di mana-mana, kan gitu. Nah, ini fungsi dari lengan. Fungsi dari lengan adalah meraih benda atau keperluan kita di mana-mana, di segala arah. Oke, sehingga gerakan di siku, di pergelangan tangan akan membantu untuk pergerakan daripada sendi bahu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah sendi bahu ini bergerak itu setelah sendi pada tulang punggung itu stabil gitu. Jadi bagaimana kita melatih bergeraknya bahu dalam keadaan posisi tulang punggung kita ini dalam posisi stabil. Contoh ya, yang pertama, bahu ini tulang dada ini kita tarik ke depan. Kita tarik ke depan tulang bahu sehingga terjadi pergerakan tegak. Tarik ke sehingga tegak. Oke, tarik ke depan sehingga ini tegak. Tulang punggung kita tegak. Oke, stabil dalam keadaan sana. Oke, pertama kita tarik ke depan, tegak posisi. Oke, tarik ke depan, tegak, stabil. Tahan posisi seperti ini, tahan. Kemudian taruh tangan kita di sini. Oke, taruh tangan kita di sini. Oke, taruh tangan kita yang sakit. Kalau tidak bisa, kita tahan di sini. Oke, ditahan oleh caregiver kah, ya kan? Atau kita ikat kah kalau yang sedang latihan sendiri. Oke. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan adalah gerakannya adalah ke atas. Ini gerakan naikin ke atas bahu. Oke, kita lihat ya gerakan bahunya ya. 1, very good. Lagi, oke. Ke atas, 2. Oke. 3, very good. Lihat. Tulang punggungnya tetap. 4, oke, lihat. 5, very good. Angkat lagi. 6, good, again. 7, lagi. 8, lihat, bahu yang bergerak. 9, angkat. Bahu. 10, oke, tahan. Oke, ini gerakan bahu yang pertama. Gerakan bahu ke atas. Oke, ke atas, kemudian ke bawah. Ke atas, ke bawah. Ke atas, ke bawah. Oke, ke atas, ke bawah. Oke. Ini kalau tidak bisa ininya nempel atau masih lemah gitu, bisa ditahan oleh caregiver. Ya, siapa saja orang lain ya. Orang ketiga ditahan di sini. Oke, diangkat. Oke, kalau misalnya belum bisa full, dibantu dengan tangan yang sehat. 1, oke, angkat dulu semampunya, kemudian dorong. 2, angkat dulu semampunya bahunya. 3, angkat lagi bahunya ke atas. 4, angkat lagi bahunya ke atas, dorong, bantu. 5, sampai dia mandiri. Ingat, penderita stroke ada beberapa tahap. Oke, dari dibantu total oleh caregiver atau orang lain, oke, kemudian dibantu sedikit, oke, kemudian bisa mandiri. Oke, jangan berkecil hati. Bang, saya baru bisa segini. It's okay, lakukan, do it. Dibantu. Jangan pernah berkecil hati atau malu untuk dibantu. Karena memang penderita stroke harus dimulai dari dibantu hingga mandiri. Oke, ini gerakan yang pertama. Oke, gerakan yang kedua. Gerakan yang kedua adalah ke depan dan ke belakang. Oke, kita taruh di sini, kita tahan di sini. Oke, sudah bisa sampai di sini, kita tahan di sini, tahan di sini. Kalau belum bisa juga dipegang. Oke, ininya juga dipegang. Kalau belum bisa, kalau masih ke bawah, oke. Kemudian gerakannya seperti apa? Gerakannya seperti apa? Dorong bahunya ke depan, ke belakang. Dorong ke depan, ke belakang. Oke, saya lihat dari samping. Oke, kita lihat ya. Ininya ditahan, ini ditahan. Oke, bahunya ke belakang. 1, dorong ke depan. 2, dorong ke depan, good. 3, dorong ke depan, good. 4, dorong ke depan, good. 5, dorong ke depan, ke belakang, depan, ke belakang. 8, good. Lagi 9, lagi 10. Oke. Jadi gerakan yang kedua adalah gerakan ke depan dan ke belakang. Oke, bahu. Ya, lihat ya. Ini kita abaikan jari, kita abaikan siku. Oke, kita ingin melatih bahu. Bahunya ini gerakan. Oke, kita ke belakang, ke depan. 1,
ke belakang, ke depan. 2, ke belakang, ke depan. 3, terus, again. 4, lagi. 5, oke, 6, very good, again. 7, oke, lihat bahu saya, ke depan, ke belakang. 8, 9, lihat tulang punggung stabil. 10, oke, dalam keadaan tulang punggung stabil, tarik dulu ke depan. Ingat, dadanya tarik ke depan. Oke, ini gerakan yang kedua. Oke, sekarang gerakan yang ketiga. Gerakan yang ketiga adalah gerakan atas bawah viewer. Oke, kemudian tangannya ditaruh di sebelah sini. Oke, di samping sini. Oke, sebentar saya agak turunkan. Oke, taruh di sebelah sini. Oke, ditaruh sebelah sini. Oke, kalau bisa juga dipegang oleh caregiver atau diikat atau diikat pun. Oke, yang gerakan yang dilakukan adalah ini sendi, ini sendi bahu. Ini siku ya. Sikunya ini kita naikkan ke atas 1. Lalu kita dorong tangannya ke bawah 2. Oke, lagi angkat 3. Good. 4. Oke, lagi 5. Oke, 6. Good. Again. 7. Lagi 8 ke atas, ke bawah dorong. 9, ke bawah dorong. 10. Oke, kita ulang ya. Kita ulang bahunya. Ini tulang dada ditarik ke depan, tegak. Oke. Kemudian ininya naik ke atas. 1, turun ke bawah. Naik ke atas, turun ke bawah. 2, naik ke atas. 3. Oke. 4, lihat bahunya yang naik. 5, dorong ke bawah. 6, dorong ke bawah. 7, dorong ke bawah. 8, dorong ke bawah. 9, dorong ke bawah. 10, very good. Nah, ini gerakan dasar yang ketiga. Oke, setelah bisa melakukan gerakan dasar tadi, baru kita melakukan gerakan diagonal. Ya kan, diagonalnya adalah satukan jarinya seperti ini. Oke, satukan jarinya seperti ini. Oke, arahkan ininya ke belakang. Oke, ke belakang. Ke belakang seperti ini. Oke, kemudian bagaimana cara melakukan gerakannya? Bahunya dibawa ke 1. Lihat, bahunya yang bergerak ya. Bahunya yang bergerak, tangannya terus. 2, tangan yang sehat tidak narik. Tangan sehat yang tidak narik. Tangan yang sehat hanya membantu untuk mengarahkan atau mempertahankan posisi gerak. Oke, lihat ya. Angkat 1, dorong ke bawah. Lagi 2, good. Again, 3, diagonal ke atas. Oke, ke bawah lagi. 4, oke, diagonal ke atas. Bahunya gerak. 5, bahunya ke belakang. Lihat bahu saya. Bahunya ke depan. 6, bahunya ke belakang. Bahunya ke depan. 7, oke, ke belakang. Lagi 8, bahunya ke belakang. Very good. 9, bahunya ke belakang. 10. Oke, poin di gerakan ini, tangan yang sehat tidak narik. Tidak tarik tangan yang sehat, tidak. Ya, nanti yang ada ininya tidak aktif. Oke. So, yang harus dilakukan adalah bahunya dulu. Bahunya dulu arahkan. Bahunya arahkan ke mulut. Bahunya arahkan ke mulut. Lihat, tulang punggung tetap tegak, tulang punggung tetap tarik ke depan. Oke, sehingga tulang punggung tegak, stabilkan. Jangan lemas, no. Oke, tarik dadanya ke depan. Oke, tegak. Oke, baru lakukan. 1, arahkan bahunya ke mulut. 2, arahkan bahunya ke mulut. 3, very good again. 4, oke, angkat ke atas. 5, perlahan saja. 6, perlahan saja, bahu. 7, ke belakang bahunya, ke depan. 9, dorong ke bawah, belakang. 10, oke, ini gerakan yang keempat. Gerakan yang kelima tadi diagonalnya ke sana ya. Sekarang diagonalnya arahnya ke sana. Oke, diagonal ke sana. Oke, bagaimana cara melakukannya? Sama, tetap seperti ini, ditaruh. Oke, lihat ya, bahunya ditarik ke sini. Oke, lihat bahunya ditarik sini, tekuk tangannya seperti ini. Oke, tegak bahunya. Oke, lihat posisinya ini, diagonalnya ke arah sana. Oke, diagonalnya ke arah sana. Oke, kemudian apa yang dilakukan? Dorong bahunya ke belakang. 1, tarik dorong.
2 lagi, 3 bisa, come on, dorong. 4, come on, bisa bahunya. 5, bahunya ke bawah, again, dorong ke atas. 6, bahunya ke bawah, dorong ke atas. 7, again, come on, bisa. 8, oke, good. 9, very good, again. 10, oke, lihat ya, tangan yang ini berusaha untuk membantu, hanya membantu. Jadi bukannya ditarik, gerakin, ininya yang menggerakkan adalah tangan ini yang mendorong. Tapi bahunya kita yang bergerak, oke. Ini hanya membantu untuk menambah gerakannya tambah kuat, ataupun gerakannya arahnya pas, oke. Ya, kita ulang ya, satu lagi ya. Oke, kita lihat ya. Posisikan ininya tegak, oke, tegak lurus, kemudian ininya arahnya diagonal ke atas, oke, kemudian bahunya tarik ke atas. 1, oke, good. Lagi 2, good. Lagi 3, oke, good. Lagi 4, good. Oke, kemudian 5, come on. 6, again. Bahunya 7, bahu. 8, oke. 9, bahu. 10, very good. Itu gerakan yang ke-5. Oke, saya berikan latihan dalam keadaan duduk dulu. Oke, ini adalah latihan bahu dalam posisi duduk. Oke, untuk para penderita stroke yang sudah bisa duduk. Nanti saya akan buatkan dalam posisi tidur, atau bisa dilakukan oleh penderita stroke yang sudah bisa duduk ataupun yang belum bisa duduk. Nanti, oke, nantikan videonya selanjutnya. Oke, nah demikianlah video saya kali ini. Yuk dilakukan 5 gerakan bahu. Karena dengan memperbaiki bahu akan memudahkan gerakan-gerakan sendi di bawahnya seperti sendi siku, pergelangan tangan, ataupun jari-jarinya nanti. Oke, kita mulai dari perbaikan dulu di area bahu. Oke, lalu nanti kita lakukan perbaikan di area siku, pergelangan tangan. Oke, sampai di sini dulu 5 gerakan untuk latihan bahu di saat duduk. Oke, tapi sebelumnya nanti bisa dilakukan latihan aproksimasi. Jadi sebelum melakukan latihan ini, lakukan dulu latihan aproksimasi. Ini linknya. Oke, abis ini nanti di akhir ada linknya. Ini ada linknya yang berjudul aproksimasi, bisa langsung diklik saja. Oke, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bagi yang merasa video ini bermanfaat, yuk di-share videonya sebanyak-banyaknya. Dan yang sudah subscribe, terima kasih sudah mengikuti video saya selama ini. Yang belum subscribe, yuk di-subscribe agar mendapatkan notifikasi dari video-video selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat. Kesempatan penderita stroke untuk pulih masih sama. Oke, bye-bye.